Ingat-ingat, itu saya coba sebagai contoh isinya lagu kebangsaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim kehadirat Guru Besar Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mustafa. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kali ini channel Tasawuf Nusantara akan mempersembahkan pengajian beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang berjudul Penyebab Bencana Terbesar di Indonesia Part 2. Banyak kalangan ulama di luar sana mungkin membahasnya, tapi kali ini beliau Mursyid akan membahasnya dalam bingkai tasawuf. Simak dan jangan sampai gagal paham. Terima kasih. Cekidot. Setelah generasi Soekarno dan Hatta sulit menjadi jiwa besar ini, merosot. Bukan dibesar karena dibesar-besarkan. Bukan keramat karena dikeramat-keramatkan. Keramat raya, raya besar, keramat mulia. Bukan raya karena diraya-rayakan oleh berita-berita, tapi keramat raya karena tumbuh dari jati dirinya sendiri. Jika jiwa orang hanya pandai merekayasa, membuat macam-macam topeng rekayasa. Kalau sudah terjadi tidak ada yang tanggung jawab. Ganti melempar, tuduh menuduh. Siapa yang bertanggung jawab seperti Pak Bolo di Malang? Rame drama saja. Kadang-kadang sudah menjadi beberapa masih jadi drama. Ini jiwa kecil kabeh. Tidak ada aja. Bagaimana ini kalau terus-menerus Indonesia ini? Kalau tidak ada jiwa besar. Nah inilah. Jadi ingat-ingat. Itu saya coba sebagai contoh isinya lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia dan Indonesia Raya. Nah, coba. Jadi yang dimaksud raya itu jiwa raya, jiwa besar. Bukan kekayaan, bukan materi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi bagaimanapun besarnya jiwa, tapi kalau jiwa itu tidur tidak bangun, tak ada artinya. Sebab orang yang tidur itu sama dengan orang yang mati. An-naum akhul maut. Rasulullah bersabda, an-naumu akhul maut.
Tidur itu saudara kandungnya mati. Jadi kalau orang yang tidak bangun kesadarannya, apa bisa membela negaranya ini? Kalau tidak bangun, apa bisa? Tidak bisa. Tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa diambil harta bendanya oleh orang lain. Ya tidak bisa apa-apa karena tidur. Makanya dari aspirasi hiduplah jiwanya, hiduplah badannya. Badannya ini Indonesia ini. Zahirnya ini badan, tapi ini mempunyai jiwa besar. Dan dari kata jiwa hidup itu kemudian timbul lambang negara Garuda Pancasila. Itu sumbernya dari situ. Garuda Pancasila itu bersumber dari lagu itu. Makanya cara merawat Indonesia ini saya merawat melalui syafaat Rasulullah. Karena Rasulullah Nabi besar Muhammad. Semua nabi besar jiwanya. Bukan Nabi Muhammad saja, tapi Nabi Muhammad nabi terbesar. Saya tidak mampu untuk menerangkan kebesaran Nabi Muhammad. Karena kebesaran Nabi Muhammad sudah diakui yang maha besar. Innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Saya tidak bisa menerangkan itu. Tidak bisa menerangkan khuluqin azim itu. Itu bagian orang ahli khos tasawuf yang tingkat tinggi. Saya tidak bisa menerangkan. Apa hakikat syafaat itu pun saya tidak bisa menerangkan secara hakiki. Kalau ingin tahu, bacalah kitabnya Imam Ghazali, Munqidh Minad Dhalal, rahasia syafaat. Makanya di situ saya tulis wasilah, wasilatul uzma, wasilatul uzma. Kadang-kadang orang yang tidak senang wasilah, untuk apa doa pakai wasilah? Sedang Allah Ta'ala itu maha dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Loh, apa dekatnya Allah itu sama dengan dekatnya benda? Kalau benda satu dekat yang satu tanpa mendekat dekat sendiri, itu kan benda. Nah, kalau orang tidak pakai wasilah itu orang sombong, orang takabur. Seakan-akan Allah langsung dekat kepada dia. Bukan itu. Ojek tasawuf mentah sudah sombongnya begitu. Tidak pakai wasilah. Dan kita bawa wasilah para rasul, para nabi. Orang yang paling dekat kepada Allah.
Maka kita pakai wasilah, wasilatul uzma. Dan kita membaca sholawat. Bukan kita hadiah sholawat kepada Nabi. Untuk apa? Nabi itu sumbernya rahmat. Rahmatan lil alamin. Kok akan kita hadiahi? Bukan. Kita wasilah, perantaraan kepada Nabi Muhammad karena ada rahmat khusus hanya diberikan dengan wasilah sholawat kepada Nabi. Kalau tidak itu tidak bisa datang. Bukan rahmat umum, ini rahmat khusus. Makanya itu dalam saya tulis tidak pakai wasahbi, cukup wa ala ali karena keluargaku ali Muhammadin, ali taqwa ali Muhammadin. Jadi cukup sudah meliputi wa ala alihi itu. Tapi kita ini menghormati paham yang lain. Tidak berarti kita bertentangan, hanya kita perbedaan paham, bukan pertentangan. Kalau bertentangan mengkhawatirkan permusuhan. Kalau perbedaan itu mengenai hikmah. Maka apalagi kalau kita sedang berbicara di hadapan para pendeta Hindu, pendeta Islam, pendeta Kristen, mungkin saya hati-hati. Jangan sampai nyinggung. Itu angel di hadapan para pendeta-pendeta itu. Ya sehingga saya menggunakan hikmah. Hikmah itu di mana saja adanya, wajib orang mukmin mengambilnya. Sebab hikmah itu tuntutan. Al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha itaqata. Hikmah itu tuntutan bagi orang mukmin di mana saja kamu mendapatkan, ambillah hikmah itu. Maka saya ambil di mana saja. Apa untuk kewayangan, untuk cita ini, buku ini, saya ambil hikmah itu. Ini tuntutan orang mukmin. Jadi kita ini diajari oleh Nabiyul Hikmah. Nabiyul Hikmah. Rasulullah saja, Rasul. Ulul azmi waktu Mi'raj. Diantar oleh Jibril Muhammad kalau aturi kanthi sekedap ziarah. Napa ziarah niku? Ziarah takon niki kok antes wambu wangi niki. Niki gondo sudah 1000 tahun lebih. Gondone napa? Niki gondone kuburan. Kuburan kok harum. Kuburan Siti Masyitoh, tukang sulune Nabi Ibrahim, tukang sulune Raja Fir'aun. Putrine Raja Fir'aun iki sing nyireni niki Masyitoh. Niki gondone wangi niki. Niku muktabar, ambil barang.
Nabi Muhammad kadang diaturi lagi. Mudun. Diatur ini bekas karena Nabi Musa ini. Jadi itu Nabi Muhammad sendiri juga wasilah. Ini yang tahu rasa-rasa ini. Mereka orang tasawuf tidak tahu wasilah. Lalu kita ziarah ke makam Wali Songo. Misalnya masuk nang makam Wali Songo. Kita di situ baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, atau membaca kulhu. Dan yang kita baca itu yang diamalkan oleh para wali-wali itu. Jika bacaan kita misalnya Subhanallah bertemu dengan bacaan yang kita ziarahi itu, para wali itu, pertemuan muwafaqah itu bisa menimbulkan resonansi getar-menggetar. Itu namanya ambil barokah. Itu dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib diterangkan. Waktu nafsiri kalimat irji'i ila rabbiki mardiyatan mardiyah. Tafsir Mafatihul Ghaib itu yang mengarang Imam Fakhrur Razi. Disebut tafsir besar, tafsir kabir. Karena di situ dominan masalah tauhid. Dikatakan tafsir kabir 12 jilid, banyak menerangkan rahasia sholat, rahasia puasa. Itu diterangkan kalau bacaan kita kepada makomnya para aulia-aulia itu yang diamalkan oleh aulia-aulia itu seperti yang kita amalkan yang datang itu. Lah itu kalau bertemu muwafaqah, ya itu bisa getar menggetar. Kalau yang datang ke makam aulia itu imannya lebih kuat daripada yang kita ziarahi, maka yang kita ziarahi yang imannya kuat itu bisa mengambil manfaat dari yang hadir yang datang. Kalau yang datang itu imannya lemah, kalah kuat dengan imannya yang dikubur, maka bisa mengambil hikmah. Imannya kuat itu dari makamnya yang dikubur itu. Itu rahasia ziarah. Begitulah ini. Coba itu saja. Indonesia dan Indonesia Raya banyak yang tidak paham. Jadi yang dimaksud itu bukan raya wilayah, bukan gede wilayah, bukan banyak penduduknya, bukan kekayaan, raya jiwanya. Dalam Al-Quran disebut hadzil azim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Jadi itu bukan orang besar dari jati diri, bukan orang besar takabur. Begitu. Bukan itu. Dari jiwanya sendiri. Nah ini perlu ini harus ada mujaddid.
wawasan kebangsaan ini. Biar tidak minim masalah wawasan bangsa. Rumangsa dugaannya melebihi orang lain. Padahal banyak yang tidak paham. Banyak yang tidak paham. Semua ini mengandung rahasia, mengandung sibgah, disebgah oleh Allah Ta'ala ini. Jangan hanya banyak kalau jiwa kecil itu hanya jiwa kerdil hanya pandai membuat rekayasa, topeng rekayasa. Kalau sudah kejadian seperti di Malang itu, tanggung jawab ya ada, lempar melempar. Ada sing ngarani gas air mata bahaya, ada sing ngarani gas air mata tidak bahaya. Apalagi kalau sudah kedaluarsa tambah itu dibantah lagi. Jadi yang mengatakan yang tidak bahaya dijajal mripate kono piye? Mripate dia dijajal. Gelem ta? Sudah menjadi mayit, sudah dikubur, masih menjadi tari-tarian, masih menjadi drama. Inilah orang yang tidak bermoral ini, tidak bermoral. Dan ini kalau sudah jati diri ditinggalkan oleh bangsa ini bahaya terbesar menimpa Indonesia. Mudah-mudahan bahaya besar ini, bahaya yang meninggalkan jati diri ini diselamatkan, tidak sampai terjadi di Indonesia. Itu bahaya. Makanya dalam kata-kata hadi itu juga saya isi itu. Mudah-mudahan selamat dari bahaya yang terbesar. Itulah yang perlu saya sampaikan dalam Mau'izatul Hasanati. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi ijalikal karim wa azim musatarik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam, bijahi sayyidil mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama Mau'izah Hasanah, pengajian beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah tentang bencana terbesar di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan dan setia di channel Tasawuf Nusantara. Lain kesempatan kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.